Saya lanjutkan ya, kawan-kawan. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah pajak ya. Dahulu kita mengenal dengan istilah upeti ya. Upeti, terus kemudian di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ya, juga dijelaskan bahwa pajak dan pungutan lainnya itu diatur berdasarkan undang-undang. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian di tahun 1983 lahirlah Undang-Undang Perpajakan. Diawali dari Undang-Undang KUP ya, Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan ya, nomor tahun 1983 ya, itu nomor 6. Terus kemudian lahir lagi Undang-Undang Pajak Penghasilan ya, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan seterusnya seperti itu. Ya, nah malam ini kita belajar perihal tentang asas-asas pemungutan pajak. Oke, ada apa saja asas-asas pemungutan pajak itu? Mohon izin saya share screen terlebih dahulu ya untuk materi malam ini. Oke, baik. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Oke. Sudah, Bu. Baik, mudah-mudahan sudah jelas. Ya, oke. Mohon izin untuk menyampaikan ya, kita membahas tentang justifikasi pemungutan pajak. Nah, jadi pada dasarnya ya, untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak gitu kan. Nah, pajak ini kan ada beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak. Salah satunya ya, saya ambil 3 pendapat ahli ya. Itu ada Adam Smith ya. Adam Smith ini adalah teori pencetus the four maxim ya. Menurut Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation dengan ajaran yang terkenal ya, the four maxims, bahwa ya asas pemungutan pajak itu terbagi menjadi 4. Apa saja gitu kan? Oke, kita lihat di sini. Nah, Adam Smith menyatakan bahwa asas pemungutan pajak itu adalah equality atau asas keseimbangan dengan kemampuan ya, atau asas keadilan ya. Jadi pajak itu memang harus adil gitu kan. Dipungut dari rakyat gitu kan, terus kemudian sifatnya memaksa ya, dipaksakan, terus kemudian diperuntukkan untuk kemakmuran rakyatnya. Jadi istilahnya seperti demokrasi lah ya, pajak itu dari, oleh, dan untuk rakyat, karena nanti akan kembali kepada kita. Dari kita ya, kontribusikan penghasilan kita setiap bulannya ya, terus setiap akhir tahun kita melaporkan. Nah, nanti dari apa yang sudah kita kontribusikan tadi ya, pajak yang kita bayarkan ke kas negara ya, itu nanti dikelola oleh negara ya, terus di manage, diatur ya, dipostingkan sesuai dengan kebutuhan negara atau anggaran negara ya. Kemudian nanti akan kembalikan lagi kepada kita, walaupun tidak sifatnya tidak secara langsung seperti itu ya. Makanya perlu adanya asas keseimbangan. Nah, yang berikutnya adalah asas certainty ya, bahwa pemungutan pajak ini harus memiliki kepastian hukum, betul ya? Nah, karena apa? Karena semua diatur di dalam peraturan ya, perundang-undangan perpajakan gitu. Sebentar. Ya, jadi memang ada perlunya asas kepastian hukum. Artinya apa? Bagi wajib pajak ya, yang
menyetor, melaporkan pajaknya secara tepat waktu, pasti nanti akan mendapat reward, ya, uang prestasi dari kantor pajaknya. Biasanya seperti itu. Tapi misalkan wajib pajak mengalami masalah dalam perpajakan, misalkan ada suatu masalah, ya, misalkan itu dia mengajukan keberatan dari apa yang telah diputuskan di pengadilan pajak. Nah, wajib pajak itu berhak, ya, mengajukan banding, seperti itu maksudnya, ya. Oke. Nah, itu adalah asas certainty karena semua diatur di dalam peraturan, ya, perundang-undangan perpajakan. Oke, ya. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya adalah asas efisiensi, yaitu adalah pemungutan pajak ini sifatnya itu harus efisien, ya, atau asas ekonomis, ya. Jadi semua harus digunakan, ya, digunakan sesuai dengan kebutuhannya, ya, efisiensi. Oke. Daya guna, ya. Nah, dan selanjutnya adalah convenience of payment, ya, bahwa asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau adanya asas kesenangannya. Tadi saya sampaikan bahwa pajak ini, ya, ada dibayarkan, ya, sesuai dengan jatuh tempo, ya, terus kemudian dilaporkan juga berdasarkan tanggal jatuh tempo, ya, sehingga apabila wajib pajak melakukan pembayaran pajak dan pelaporan pajak secara tepat waktu, ya, itu ada semacam kayak kesenangan, ya, kesenangan atau prestis lah buat si wajib pajak itu sendiri. Oke. Baik, nah itu adalah teori yang tadi disampaikan oleh Adam Smith perihal dengan asas pemungutan pajak, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah masuk ke teorinya. Nah, ini dia, ya, W.J. Lengen, ya. Nah, dia menyatakan bahwa asas-asas pemungutan pajak itu, ya, terdiri dari asas daya pikul, ya. Asas daya pikul ini maksudnya adalah besar kecilnya pajak yang dipungut, ya, harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak, ya. Artinya apa? Artinya semakin besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, gitu, ya, maka semakin besar pula pajak yang disetorkan ke kas negara atau sebaliknya, ya. Makanya di Indonesia kita menganut kita memiliki tarif progresif, ya. Jadi tarifnya itu, ya, untuk PPh pasal 21, ya, contohnya jadi penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atas gaji, ya, honor, tunjangan, dan bonus, tantim, gratifikasi, dan lain sebagainya, ya, itu dikenakan lapisan pajak, ya. Jadi ada 4 lapisan pajak tarif, ya, di dalam PPh pasal 21 ini. Nah, nanti dilihat dari penghasilan kena pajaknya. Apakah range-nya itu 0 sampai dengan 50 juta, ya. Kurang dari 50 juta, 0 sampai dengan kurang dari 50 juta. Nah, itu nanti dikenakan tarif lapisan yang pertama, yaitu sebesar 5%. Terus di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, ya, itu dikenakan tarif yang lapisan keduanya itu adalah 15%. Nah, terus kemudian 250 juta sampai dengan 500 juta, ya, itu dikenakan 25%, dan di atas 500 juta dikenakan 30%. Nah, ya itulah. Jadi pajak yang besar kecilnya pajak yang dipungut, ya, jadi berdasarkan besar kecilnya penghasilan dari wajib pajak itu sendiri, ya.
Oke, nah itulah yang dimaksud dengan asas daya pikul. Nah, lalu ada asas manfaat. Yang kedua ya, asas manfaat itu pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, untuk kepentingan umum. Ya, betul kan? Apa namanya? Banyak manfaat yang kita rasakan saat ini ya, terlepas itu dari apa sajalah, kita bisa menikmati pendidikan dengan nyaman ya kan, kita bisa menikmati kesehatan ya, fasilitas kesehatan dengan nyaman gitu, terus kita bisa menikmati ruang-ruang publik ya yang disediakan gitu, walaupun saat ini masih suasana pandemik ya, tapi itu tidak tidak mengurangi keinginan pemerintah dalam memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakatnya. Nah, salah satunya deh ini vaksin ya, vaksin COVID-19 ya. Nah, vaksin itu kan dibeli dari uang pajak kita ya. Kurang lebih itu ada terakhir ya bulan Juli ya, itu sudah 30 juta dosis ya vaksin yang terdistribusikan dengan pembiayaan yang berasal dari pajak yang telah kita bayarkan. Oke. Nah, jadi itu ya, ada manfaatnya, salah satunya seperti itu ya. Oke. Itu yang dimaksud dengan asas manfaat. Jadi pajak yang kita bayarkan ya nantinya akan bermanfaat juga kepada kita semua gitu ya. Oke, baik, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah asas kesejahteraan. Oke. Asas kesejahteraan ini ya, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ya. Nah, jadi maksudnya adalah pajak yang dipungut kan ada anggaran ya, anggaran ya, ini di contohnya ya, contoh sederhananya untuk masa pandemik COVID-19 ini ya, pemerintah telah memberikan beberapa stimulus kepada masyarakat ya kan, mulai dari misalkan di bidang perpajakan ya, memberikan stimulus perpajakan gitu kan, terus dari pajak ini masyarakat diberikan bantuan ya kan, bantuan berupa ya macam-macam, ada yang memberikan dari segi materi ya, ada yang memberikan dari segi produk makanan atau sembako ya. Nah, itu di tahun 2020 ya, kurang lebih itu di akhir sampai dengan akhir Desember 2020, bantuan-bantuan bagi warga negara ya yang berdampak COVID-19 ya, itu terus mengalir ya, dilakukan oleh pemerintah ya, dilakukan oleh pemerintah. Walaupun realitanya ya masih banyak oknum yang menyalahgunakan dari anggaran tersebut ya, tapi itu tidak patut untuk kita contoh. Kita ambil sisi positifnya aja ya, bahwa anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang terkena dampak COVID-19 ini ya sudah didistribusikan dengan baik, walaupun kenyataannya ya di dalam pelaksanaannya masih ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa oknum ya. Jadi ya itulah manusia ya, ada di saat jika diberi kepercayaan terus ada celah sedikit ya untuk melakukan sesuatu yang tidak baik ya, ya mungkin tergoda ya hatinya ya, tergerak untuk melakukan tidak baik, akhirnya kecolongan juga ya melakukan hal yang tidak baik juga. Tapi jangan dicontoh ya teman-teman, kita ambil sisi positifnya saja. Nah, jadi artinya seperti itu ya, bahwa asas kesejahteraan ini, pajak yang dipungut itu adalah untuk digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oke.
ya. Definisi kesejahteraan itu kan tergantung dari mindset kita masing-masing ya. Kita tidak bisa menyamakan ya, apakah ini kita sudah sejahtera atau belum, karena definisi kesejahteraan masing-masing individu adalah berbeda gitu ya teman-teman. Jadi tergantung dari sudut pandang yang mana, seperti itu ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Yang selanjutnya adalah asas beban ya. Maaf. Asas beban yang sekecil-kecilnya pemungutan pajak diusahakan ya sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak. Nah, artinya apa? Penghasilan yang dikenakan pajak ya itu diupayakan tidak memberatkan wajib pajak. Oke, contoh deh sederhananya. Di Indonesia kan usaha mikro ya UMKM ya, UMKM itu kan mulai bangkit nih, membangkitkan perekonomian di Indonesia, salah satunya seperti itu indikatornya ya, membangkitkan perekonomian di Indonesia. Nah, UMKM ini bukan cukup sih, lumayan sangat-sangat berperan lah. Nah, sehingga pemerintah melihat adanya sebuah potensi penerimaan pajak di situ. Adanya sebuah potensi penerimaan pajak pada tahun 2013 ya, itu mulai itu lahir adanya peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Yang mana peraturan ini ya diperuntukkan untuk wajib pajak UMKM atau orang pribadi ya, wajib pajak orang pribadi yang memiliki yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ya, memiliki omset atau peredaran usaha ya selama 1 tahun itu adalah tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, maka dikenakan PPh final sebesar 1% pada saat itu. Ya. Nah, dari situlah mulai dibangkitkan ya UMKM itu ya, banyak bantuan ya kan. Terus banyak kemudahan-kemudahan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk mengembangkan UMKM ini. Nah, sampai saat ini ya ternyata di saat kondisi pandemik seperti ini UMKM mampu bertahan di sisi perekonomian kita yang lagi tidak baik, yang kurang baik, seperti itu. Ya, walaupun banyak perusahaan yang tutup ya, tapi UMKM bisa berdiri kuat ya di tengah pandemi seperti ini, gitu. Nah, makanya banyak kebijakan-kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah ya, adanya kebijakan insentif pajak yang diperpanjang ya, dari yang awalnya 3 bulan terus diperpanjang sampai akhir tahun, terus diperpanjang lagi ya 6 bulan di tahun 2021 ini. Nah, begitu sudah laju 1 semester ya, terus akhirnya diperpanjang sampai nanti akhir Desember. Nah, jadi itulah muncul ya sebuah pemungutan pajak. Jadi setelah pemerintah tahu ya bagaimana sepak terjangnya UMKM ini, nah terus di tahun pertengahan 2018 pemerintah mengupayakan ya, ini hasil diskusi dari beberapa inilah komunitas UMKM, terus kepada Kementerian Kemenkop ya, terus kemudian dengan beberapa regulator ya, berdiskusi untuk menurunkan sebuah tarif PPh final ini. Makanya di pertengahan tahun 2018 ya, tepatnya itu adalah Juli, itu muncul peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018. Adanya penurunan tarif yang tadinya 1% menjadi 0,5%. Nah, mungkin kalau teman-teman
mengikuti perkembangannya ya pasti paham sekali seperti itu. Ya, artinya apa? Kenapa ada penurunan tarif? Ya, salah satunya adalah tujuan dari penurunan tarif itu ingin meningkatkan kepatuhan ya dari wajib pajak tersebut. Terus semakin besarnya adanya potensi penerimaan pajak seperti itu ya. Ya itulah yang perlu dilakukan perubahan-perubahan. Jadi pajak itu kan dibuat itu ya tadi karena kontribusi ini dari rakyat yang sifatnya dipaksakan. Nah, tapi nanti diperuntukkan juga untuk kesejahteraan rakyatnya sehingga pemerintah harus lebih hati-hati dalam membuat segala regulasi ya yang akan ditetapkan seperti itu ya, yang akan diundang-undangkan. Nah, itu ya. Nah, yang terakhir adalah asas kesamaan. Asas kesamaan dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama. Artinya diperlakukan sama. Ya, ya tadi pajak itu kan tidak memandang si A dengan si B atau si kaya dengan si miskin misalkan gitu ya. Mohon maaf, maksudnya bukan membandingkan seperti itu. Tapi pajak ini kan dipungut atas apa? Penghasilan, dari penghasilannya. Yang tadi saya sampaikan di awal bahwa semakin besar penghasilan, maka semakin besar pula pajak yang disetorkan atau yang dibayarkan. Gitu. Makanya contoh sederhananya PPh pasal 21 ya, itu ada penghasilan tidak kena pajaknya. Ya dilihat dari status si wajib pajaknya, apakah dia sudah menikah, terus dia sudah menikah atau sudah memiliki anak. Nah, itu ada tanggungannya di situ, ada perhitungannya. Makanya ada pengurangan ya, ada penghasilan tidak kena pajaknya. Gitu. Nah, jadi tidak penghasilan kita terima tidak langsung dipotong dari Waalaikumsalam. Sebentar ya. Iya. Oke, ya. Jadi seperti itu. Ya, begitu pula PBB, pajak bumi dan bangunan ada ya, ada namanya apa? Sebentar ini aku mesti cek speaker. Ya, begitu pula PBB. PBB ada nilai jual objek pajak tidak kena pajak ya. Terus BPHTB ya sama, ada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Jadi seperti itu maksudnya ya. Oke. Ya, itu yang dimaksud dengan perlakuan sama. Jadi semakin besar penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka semakin besar pula pajak yang disetorkan. Nah, yang berikutnya adalah menurut Fritz Newmark. Nah, dia menyatakan ya, boleh saya. Ya, oke, mohon maaf. Ya, nah ini menurut Fritz Newmark, dia menyatakan bahwa asas pemungutan pajak itu dibagi menjadi 4. Ya. Yang pertama adalah revenue productivity. Nah, di dalam revenue productivity ini ya, kita mengenal prinsip yang menyangkut 2 hal ya, yaitu the principle of
adequacy ya dan the principle of adaptability ya. Nah, yang dimaksud dengan principle of adequacy ini adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara ya untuk menjamin seluruh pengeluaran. Ya tadi bahwa pajak dipungut ya, terus kemudian memang diperuntukkan untuk pengeluaran negara, dianggarkan untuk pengeluaran ya. Nah, yang kedua ya yaitu the principle of adaptability ya. Ini maksudnya adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat fleksibel, oke, untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara. Artinya apa? Apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya di negara, itu seperti misalkan bencana nasional ya, bencana alam nasional, terus dan lain-lainnya lah, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam bidang ekonomi rakyat. Ya ini di saat COVID ini ya. Sebentar nak. Oke, nah jadi kita kan mengalami resesi ekonomi ya di masa COVID ini ya. Terus kemudian yang tadi adanya pergeseran ya, kegoncangan lah di bidang ekonomi rakyat. Salah satunya pemutusan hubungan pekerjaan ya. Terus kemudian banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar ya, karena tidak bisa bertahan ya menghadapi pandemik ini, seperti itu. Nah, makanya di sini seharusnya dari pajak yang dipungut ini ya memang sistem perpajakannya itu harus lebih fleksibel lagi. Jadi apabila ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak ya, itu tidak bisa jadi bisa diperuntukkan untuk yang lebih diprioritaskan seperti itu, karena pajak sifatnya adalah untuk kesejahteraan tadi ya, penerimaan negara dari pajak itu adalah khusus untuk kesejahteraan ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya, oke. Nah itu revenue productivity. Yang berikutnya adalah economic goals. Ya ini tujuan jadi pajak dipergunakan sebagai alat membantu ya untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Artinya apa? Dengan adanya kebijakan fiskal ya, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Ya, hal ini dapat tercapai dengan merubah tarif pajak misalkan ya, maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi. Nah, ini tepat sekali nih di masa pandemik seperti ini ya, economic goals ini ya. Karena kita sedang dihadapi salah satunya ya adanya sebuah fenomena ya dari COVID ini ya. Pemerintah terus melakukan beberapa kebijakan ya, kebijakan yang diambil apakah sudah baik atau belum, terus diubah lagi sesuai dengan kondisi saat ini, seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah social justice. Social justice ini maksudnya apa? Suatu sistem yang baik hendaknya memperhatikan keadaan sosial. Ya. Yang mana ya suatu sistem perpajakan itu yang memperhatikan the principle of universality ya, the equity principle, atau orang-orang yang berada yang dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang yang sama pula. Seperti itu. Jadi tidak ada ketidakseimbangan ya. Jadi memang benar-benar harus melihat dari keadaan sosial. Maksudnya adalah
tadi ya, jumlah beban pajak yang dipikul oleh individu ya sesuai dengan kemampuan untuk memikul beban pajak itu. Jadi tadi penghasilan yang diterima ya oleh wajib pajak ya itulah yang dibayarkan ke kas negara, dipotong pajaknya ya sesuai dengan penghasilannya. Oke. Nah, terus kemudian dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada sebagai pengenaan pajak akan menjadi sama. Ya, yang terakhir adanya principle of redistribution. Artinya apa? Distribusi beban pajak di antara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas. Ya, itulah yang dimaksud dengan social justice. Oke, yang terakhir adalah ease of administration and compliance ya. Nah, ini maksudnya apa? Ya, jadi adanya suatu sistem perpajakan ya yang baik itu harus mudah dipahami ya, harus mudah dipahami ya. Gunanya untuk apa? Nanti kalau misalkan mudah dipahami artinya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak ya. Nah, pada ease of administration ini ya itu prinsipnya ya ada 4, yaitu dapat dipahami, tidak menimbulkan keraguan-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan. Nah, jadi pajak ya mungkin dulu awal-awal kita pernah mendengar pajak itu mudah ya, pajak itu simple ya, sederhana. Karena apa tadi ya, semuanya jelas, tidak ada keraguan-raguan dan tidak menafsirkan secara berbeda-beda seperti itu ya. Oke, nah itulah asas-asas pemungutan pajak menurut beberapa para ahli ya, Adam Smith ya, W.J. Regin ya, terus Fritz Newmark. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebentar. Dari beberapa pendapat ahli tadi ya, kita dapat menyimpulkan bahwa asas-asas pemungutan pajak ya, yang pertama itu adalah revenue productivity. Ya, yang kedua adalah equity atau equality. Nah, yang ketiga adalah ease of administration. Nah, apa itu ya? Ya, kalau kita lihat tadi kita sudah membahas sedikit menyinggung ya tentang asas revenue productivity ya. Ini maksudnya adalah asas yang lebih menyangkut pada kepentingan pemerintah. Sehingga asas ini oleh pemerintah yang bersangkutan sering dianggap sebagai asas yang terpenting. Oke, betul ya, karena pemerintah yang membuat peraturan ya, pemerintah yang berhak memutuskan ya berapa besaran tarif yang akan ditetapkan gitu, berapa besaran batas-batas dari pembayaran, penyetoran ya, atau pelaporan dari pajak. Jadi memang ini dianggap sangat penting ya. Terus dilihat dari sisi ekonominya ya tadi, karena salah satunya adalah harus memiliki asas ekonomis atau asas efisiensi ya, seperti itu. Karena penerimaan pajak ya diperuntukkan untuk atau dianggarkan untuk pengeluaran negara. Makanya muncul asas revenue productivity ini. Oke. Nah, selanjutnya adalah
Oke, sebentar, mohon izin. Selanjutnya itu, bentar dulu. Yes. Oke, udah muncul di layar? Oke, ya. Jadi ini asas dari productivity, revenue productivity ya. Jadi asas lebih cenderung kepada kepentingan pemerintah karena asas ini merupakan asas terpenting dalam memperoleh pendapatan ya, dalam memperoleh pendapatan. Meski demikian, dalam implementasinya perlu memperhatikan bahwa jumlah pungutan pajak tidak mengganggu ya pendapatan ekonomi dari masyarakat. Nah, tadi hal ini ya juga diperkuat oleh Fritz Newmark bahwa dalam sistem pemungutan pajak juga seharusnya dapat menjamin penerimaan negara agar dapat membiayai semua pengeluaran. Ya, tadi principle of adequacy ya. Nah, jadi benar yang dikatakan oleh si Fritz Newmark. Oke. Ini ya. A national tax system should guarantee revenue adequate to cover the expenditures of government at all levels. Since public expenditure ya tend to grow at least as fast as the national product tax as the main vehicle of government. Sold produce revenue that grow correspondingly in the flow of this criterion would give first plate. Nah, ini dikatakan oleh si The New Encyclopedia Britannica ya. Oke. Nah, itulah yang dimaksud dengan asas revenue productivity. Oke, yang berikutnya adanya asas equity atau equality ya. Di sini dikatakan bahwa adanya ability to pay dan benefit receipt approach. Ya, ability to pay maksudnya adalah pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Oke, ya. Ini betul ya, karena tadi menurut beberapa para ahli ya bahwa pajak ini memang memiliki salah satunya adalah asas manfaat. Jadi apa yang dia bayarkan ya itu sesuai dengan manfaat yang akan diterimanya. Oke. Nah, berikutnya adalah benefit receipt approach. Setiap warga negara mendapatkan keuntungan dari negara, maka negara diperkenankan memungut pajak kepada warganya. Nah, jadi ya di asas equity atau equality ini ya, ini kan asas keadilan ya, asas keadilan artinya apa? Pajak itu harus adil dan merata. Jadi pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi ya sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak ya tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari negara. Namun meskipun diakui bahwa prinsip keadilan ya merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan ya. Jadi dalam upaya penerapannya memang terdapat berbagai pendapat ya. Makanya muncul di sini ada horizontal equity dan vertical equity. Nah, di dalam horizontal equity ya menyatakan bahwa pemungutan pajak memenuhi keadilan horizontal apabila wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama diperlakukan sama. Jadi equal treatment for equals ya. Nah, pengertiannya sama atau equal. Maksudnya adalah besarnya seluruhan tambahan kemampuan ekonomi neto. Oke. Ya. Itulah yang dimaksud dengan asas keadilan horizontal. Jadi suatu pemungutan pajak dikatakan adil secara
horizontal apabila beban pajaknya adalah sama atas semua wajib pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dan ya dengan jumlah tanggungan yang sama tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Ya, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, terus yang kedua adanya asas keadilan vertikal ya atau vertical equity. Yang pertama ya, beban pajak bersifat progresif. Ya, artinya semakin besar ability to pay ya pajak yang dibayarkan, semakin besar beban pajak atau tax burden yang harus dipikul. Betul kan? Seperti itu. Semakin besar beban pajak yang harus dipikul atau dibayarkan. Nah, pembedaan tax burden semata-mata berdasarkan karena perbedaan tingkat ability to pay, ya, bukan berdasarkan jenis atau sumber penghasilannya. Oke, jadi udah paham ya, bukan dari jenis atau sumber penghasilan, tapi dari penghasilan yang diterimanya. Oke, unequal treatments ya for the unequals. Oke, artinya itu ya suatu sistem pemungutan pajak dikatakan adil secara vertikal apabila orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan pajak penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya atau bisa disebut dengan unequal treatment for the unequals. Oke. Salah satunya seperti itu. Nah, ya, itulah asas-asas pemungutan pajak yang kedua. Nah, yang terakhir yaitu adalah ease of administration. Artinya apa gitu kan? The administrative principle of taxation are those of certainty, of convenience, and of economy. Nah, jadi menganut beberapa prinsip ya perpajakan. Salah satunya tadi ada certainty ya. Terus ada kepastian hukum ya kan? Terus convenience and of economy. Ya. Oke. Nah, sehingga apa saja sih indikator dari ease of administration ini ya? Nah, nih, certainty ya, adanya subjek pajak. Oke, adanya subjek. Subjek itu kalau teman-teman ingat, kemarin saya sudah menyampaikan, subjek itu ada dua ya di dalam undang-undang ya, PPH. Ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri dikatakan bahwa orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia melebihi 183 hari ya dalam jangka waktu 12 bulan ya atau 1 tahun. Sedangkan subjek pajak luar negeri ya orang pribadi atau badan yang berada di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia tidak melebihi dari 183 hari ya selama dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun ya. Oke. Ya, kedua adalah adanya objek penghasilan ya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PPH pasal 4 ayat 2 ya. Pasal 4 ayat 1 ya tentang pajak penghasilan yang bersifat tidak final dan PPH pasal 4 ayat 2 tentang penghasilan yang bersifat final ya. Nah, itu jelas ada kepastian hukumnya. Nah, yang berikutnya adalah DPP. DPP itu kepanjangan dari dasar pengenaan pajak. Nah, jadi dari penghasilan yang kita terima, kita hitung ya, terus sudah tahu dasar penghitungan pajaknya, baru nanti dikalikan dengan tarif, disesuaikan dari penghasilan kena pajaknya. Nah, terus kemudian adanya prosedur. Ya, prosedur ini diatur ya, prosedur tentang tata cara, misalkan pembayaran pajak seperti apa, gitu kan, prosedur pelaporan pajak seperti apa, ya, terus kemudian prosedur yang berkaitan dengan sanksi-sanksi administrasi ya atau bicaranya sebagai ketentuan umum tata cara perpajakan, bagaimana pemungutan PPh pasal 21, 22, 23, 24 gitu kan, 25, 26 dan lain sebagainya. Jadi ada proseduralnya.
Nah, indikator yang kedua ya adalah efisiensi ya. Kalau kita lihat dari sisi Fiskes bahwa lebih ke administratifnya ya, ke administratifnya. Dan enforcement cost rendah. Pasti ya, apalagi sekarang sudah reformasi sistem modernisasi perpajakan ya. Jadi kita sudah di era revolusi industri 4.0 ini ya, semua dilakukan dengan menggunakan digitalisasi ya. Betul ya? Mulai dari elektronik ya, dilakukan secara elektronik nih, mulai dari pelaporan pajak ya, pembayaran pajak, terus kemudian melakukan pemungutan pajak ya, itu digunakan dengan elektronik seperti itu ya. Pembuatan NPWP saja ya sudah secara online seperti itu ya. Terus kita mengajukan surat keberatan ya juga secara online atau e-objection seperti itu. Oke. Nah, kalau dari sisi wajib pajak ya, peningkatan kepatuhan ya, adanya peningkatan kepatuhan dengan biaya yang rendah. Oke. Nah, yang berikutnya adalah convenience of payment. Pajak dipungut pada saat yang tepat. Betul ya, pada saat wajib pajak menerima penghasilan ya, lalu atas penghasilan tersebut dikenakan pajak seperti itu, atau dipotong atau dipungut pajak. Pada saat kita membeli suatu barang ya, misalnya kita membeli handphone, itu kita dipungut PPN seperti itu ya. Kita makan di restoran ya, kita dikenakan pajak restoran ya. Terus kemudian kita menginap di hotel ya, dikenakan pajak hotel seperti itu. Terus misalkan kita menonton pertunjukan atau konser ya, konser kita dikenakan pajak hiburan. Nah, jadi pajak itu dipungut pada saat yang tepat. Nah, pada saat kita ngapain gitu, pada saat wajib pajak itu ngapain, atau pada saat orang pribadi itu ngapain dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang berikutnya adanya penentuan jatuh tempo pembayaran pajak. Ya. Nah, tadi saya sampaikan karena pajak yang dipungut atau dipotong di Indonesia itu beragam, jadi disesuaikan. Ya. Untuk jatuh tempo pembayaran pajak ya, itu paling lambat adalah tanggal 10 bulan berikutnya ya, atau tanggal 15 bulan berikutnya, tergantung dari pajaknya, jenis pajaknya ya. Oke. Nah, terus kemudian adanya prosedur pembayaran. Nah, prosedur pembayaran pajak bisa dilakukan melalui bank ya, bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Terus kemudian bisa melalui kantor pos atau pembayaran-pembayaran yang memang sudah terintegrasi ya oleh DJP seperti itu, oleh kantor pajak ya. Oke. Nah, yang terakhir adalah simplicity ya. Jadi mudah dilaksanakan dan tidak terbelit-belit. Oke. Enak kan kalau mudah dilaksanakan, terus wajib pajaknya sudah paham, jadi gampang ya kan. Nah, terus pada saat wajib pajak kesulitan ya, nah AR-nya ya bisa menjelaskan dengan sederhana ya, atau tidak terbelit-belit lah seperti itu. Pengurusannya tidak terbelit-belit. Oke. Baik. Nah, sehingga dari sinilah ya lahir sebuah cost of taxation. Artinya apa? Beban yang ditanggung ya, beban yang ditanggung oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ya, bukan hanya berupa pengorbanan dalam bentuk pengurangan penghasilan. Nah, maksudnya adalah di sini ya meliputi debt weight efficiency ya, the excess of burden of tax evasion dan avoidance cost. Jadi bukan hanya berupa pengorbanan dalam bentuk pengurangan penghasilan yang tadi saya sampaikan ya.
Nah, tapi di sini adalah beban yang ditanggung oleh WP untuk melakukan haknya apa, gitu kan? Terus kewajiban perpajakannya apa, seperti itu. Ya, inilah cost of taxation. Nah, dan juga muncul ada teori ya compliance cost. Artinya apa? Biaya atau beban yang dapat diukur dengan nilai uang atau tangible maupun yang tidak dapat diukur dengan uang atau intangible yang harus dikeluarkan ditanggung oleh WP. Nah, terdiri dari fiscal cost, time cost, dan psychological cost. Oke, fiscal cost apa gitu? Nah, jadi contohnya ya, jadi beban yang dapat diukur dengan uang yang dikeluarkan oleh wajib pajak berkaitan dengan proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Oke, kewajibannya seperti apa? Misalkan wajib pajak menerima gaji atau honor gitu kan dari staf divisi pajak. Terus bisa juga wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak ya, sehingga kan mengeluarkan biaya juga, betul kan, kita membayar orang untuk mengurusi pajak kita. Terus adanya biaya transportasi pengurusan pajak. Ya kalau misalkan kita ada kendala, kita mau ketemu AR, kita ya mau diskusi, kita kan harus ke kantor pajak. Nah, itu ada biaya transportasi dari lokasi rumah kita ke kantor pajak. Terus bisa juga misalkan kita butuh apa nih gitu kan, pengurusan apa, nah itu juga kan pasti menggunakan transport seperti itu ya. Itulah yang disebut sebagai fiscal cost. Yang kedua adalah time cost. Time cost ya berupa waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya. Misalkan waktu yang dibutuhkan untuk mengisi SPT, ya waktu yang dibutuhkan untuk mendiskusikan tax management ya atau manajemen perpajakan dan tax expenditure. Nah, jadi ada waktu kan saat diskusi dengan konsultan pajak ya. Terus ada waktu yang dibutuhkan, tingkat konsentrasi yang dibutuhkan gitu kan. Terus pada saat pengisian SPT pun sama, ada waktu ya, ada time cost-nya di situ. Makanya istilahnya time is money gitu kan, bahwa waktu adalah uang, karena ya tadi saat kita menggunakan waktu itu ya, kita membutuhkan waktu itu pasti ada beberapa biaya ya, biaya berupa waktu yang kita sisihkan seperti itu ya. Nah, yang terakhir adalah psychological cost. Artinya apa gitu kan? Ya tingkat stres wajib pajak gitu kan, atau adanya ketidaktenangan ya, kalau lagi di audit pasti pusing ya, stres banget. Terus kemudian nggak tenang karena belum selesai, pasti besok ada temuan ini lagi, terus wajib pajak harus menyiapkan apa gitu kan, harus menyiapkan misalkan berupa dokumen, catatan ya kan, atau buku yang memang harus dipinjamkan kepada tim audit ya. Terus ada beberapa berkas ya tadi, dokumen dan lain sebagainya. Kalau itu belum selesai pasti ada ketidaktenangan dari si wajib pajak tersebut. Terus adanya kegamangan, takut nanti setelah diaudit bayar pajaknya makin besar gitu kan. Takut setelah audit ini ya nanti ada temuan gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, itu kegamangan, kegelisahan, terus ketidakpastian dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Ya, khususnya misalkan pada saat tadi mengajukan keberatan, nah itu luar biasa sekali deh, keberatan dan banding. Karena pada saat mengajukan keberatan, di saat pengadilan pajak memutuskan keberatannya ditolak, ya, atau keberatannya diterima, tapi belum puas di hati wajib pajaknya, nanti dia boleh mengajukan banding. Nah, itu stres ya kan, ketidaktenangan, ketidaknyamanan, ya tegang, gelisah karena terus belum adanya kepastian nanti akan seperti apa dan lain sebagainya.
Ya, itulah ya yang dimaksud dengan asas-asas pemungutan pajak. Oke, sekian materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh kawan-kawan menyampaikan secara langsung ya dengan on mic atau raise hand. Terus kemudian bisa juga melalui kolom chat ya. Silakan kawan-kawan. Terima kasih.